Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu masih sehat semuanya? Ya Allah, senang sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita sehat, ternyata ada bahagia dalam kehidupan kita. Kalau kita sehat, ternyata ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk yang kesekian kalinya, saya memohonkan izin membersamai kita di ruang Masjid An-Nur, Seruni Kota, Kabupaten Wonosobo, bahwa pada saat yang bersamaan keluarga saya, ibunda saya sedang membersamai ikut ngaji pagi hari ini. Disiarkan langsung di Jawa Barat sana. Ibu dan bapak sekalian, mohon doa mudah-mudahan saya sehat juga ya Bapak Ibu. Ibu dan bapak sekalian, mari kita mulai pengajian hari ini pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca firman Allah pada surat yang ke-18, surah Al-Kahfi. Surat apa Bapak Ibu? Kahfi. Pada ayat yang ke-107. Al-Kahfi ayat 107. Monggo Ibu yang ada Al-Quran bisa dibuka untuk membersamai kami. Kemudian keluarga besar saya di Jawa Barat, monggo disilahkan untuk dibuka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah masuk ke Al-Quran, Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini entah hari yang keberapa, yang jelas Ramadan hampir berakhir. Sekarang kita kuatkan niat kita di Ramadan ini, baca Quran akan lebih pahalanya, luar biasa. Ibunda saya dan keluarga, kemudian ibu dan bapak sekalian di Jawa Barat, ibu dan bapak sekalian di Wonosobo ini, kita mulai surat ini dengan segala keikhlasan kita. Kuatkan ikhlas kita membaca Quran sebagai ibadah. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul azim. Surat apa ini Bapak Ibu? Ayat 107. Yuk masukkan di hati kita nanti saat ke rumah. Mungkin sempat ada Al-Quran yang agak lama gak dibuka, kita buka. Ada Quran yang kemarin dibaca, tadi malam dibaca. Cobanya sesekali mampir ke ayat itu. Ibu dan Bapak sekalian, kehadiran kita di tempat ini menggapai tujuan itu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan kepada kita. Innalladzina, sesungguhnya seluruh umat manusia. Berikutnya, amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua, jadinya begitu. Orang itu banyak di muka bumi ini. Allah ciptakan miliaran manusia. Di lingkungan kita banyak sekali sahabat kita, teman-teman kita, yang kita bisa bertransaksi hidup bersama. Sedemikian variasi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari luar Jawa. Mana? Dari Sumatera. Mana yang dari Sumatera? Ibu-ibu ada yang dari Sumatera? Sumatera Barat, subhanallah Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan berkah di sini ya Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabb, dari manapun, ternyata bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika kita. Bukan hanya itu. Allah ikat kita dalam kebersamaan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita meyakini bahwa Allah itu bisa berbuat sesuatu untuk kita semua. Sejak sang ayah menitipkan kepada ibu kita, dan ibu siap dengan seluruh jiwa, raga dan keikhlasannya. Mau berapa lama? Gak tahu. Bu, siap Bu? Siap insya Allah. Jangan dikeletakkan ya Bu. Iya, berapa lama? Ya minimal 9 bulan lah. 9 bulan itu dalam kandungan yang terkadang bikinnya macam-macam. Kita Bapak Ibu sekalian ada di alam sana. Di alam siapa? Di alam ibunda kita, di rahim ibunda kita. Kata siapa ini? Bukan kata dokter, kata Allah Subhanahu. Dokter lalu menerjemahkan dalam kehidupannya. Dokter kandungan, oh iya ini mulai tahapannya. Subhanallah. Ketika sudah cukup usia di alam itu, berakhir juga kegelapan itu. Gelap gak Pak di rahim itu? Gak inget ya? Berapa lama? Gak inget kita. Subhanallah. Padahal kita hidup di sana, tinggal di sana, berada di tempat itu. Mau apa kita? Apapun disediakan. Mau vitamin A, vitamin B, vitamin C, ada semua di sana. Energi ada di sana. Uang, lebih dari cukup. Kenapa nggak diberikan uang oleh ibunya kepada anak yang dikandung? Karena nggak ada warung. Lahir kita dalam keadaan gondrong, gitu ya.
Lahir kok gondrong, kenapa sih? Pindah dari alam rahim ibu ke rahim ke alam dunia ini berambut panjang. Kenapa begitu? Di dalam sana ternyata gak ada tukang cukur, Mas. Oleh karenanya lahir ke dunia dicukur, gitu kan? Ya Allah ya Rabb, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala pindahkan kita ke alam dunia ini. Perjalanan hidup kita terus berpindah satu alam ke alam yang lain. Kemudian tangan berfungsi, kaki berfungsi, pandangan mata bisa berfungsi. Datang ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sejak akil baligh itu amilus salihat dimulai. Beda nama sekalian. Innalladzina amanu. Sekarang kita beriman karena ibu kita yang membimbing kita, mendidik kita, mengajarin kita, mengenalkan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kau makan baca bismillah ya nak. Sejak kau dalam kandunganmu, dalam kandungan ibumu, aku kalau mau makan ngajarimu baca bismillah. Karena dia Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang mengurusimu, yang merawatmu, yang membesarkanmu. Alhamdulillahi Rabbil. Rabbil itu yang mendidik, yang mengajari. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Apa yang dilakukan oleh mata kita? Mata yang kita gunakan sejak akil baligh sampai hari ini adalah mata yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau ke surganya aku, bahagia di seberang hidupmu sekarang ini, kau tentukan sendiri jalan hidupmu besok. Ketika di rahim ibumu, aku tidak menyuruh kau sholat. Ketika di rahim ibumu, aku tidak menyuruh kau zakat fitrah. Ada zakat fitrah di sini, Pak? Sekarang kau sudah di alam dunia ini, zakatlah kau, sholatlah kau. Untuk apa? Untuk sanggup engkau pindah dari alam dunia ini ke alam berikutnya melalui pintu gerbang yang disebut dengan kematian. Semua kita, ibu dan bapak sekalian, semua kita akan berpindah. Oleh karenanya kumpul kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka mempersiapkan diri kita, nabung kita, impen kita, agar semua amal-amal kita menjadikan jalan kebaikan kita saat masuk ke alam kubur kita. Kanat lahum jannatul firdaus. Ibu dan bapak sekalian, alam setelah alam dunia ini ada alam yang lama dan tidak berhenti. Ada alam yang terus dan terus selama-lamanya. Tidak ada sakit di sana, Bu. Gak perlu rumah sakit. Tidak ada pegel-pegel, gak perlu pijetan. Sekarang ibu yang pegel monggo diselonjorkan, menikmati yang Allah rezekikan buat kita semua. Nikmati. Ketika mata kita digunakan oleh kita melihat, memandang, membaca tulisan, pendengaran ini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, itulah amal soleh kita diantaranya. Ketika tangan ini menutup pintu, kompornya sudah dimatikan, oh sudah, ceklek. Itu amal soleh, ibu.
Mematikan kompor itu amal soleh. Oleh karenanya di sana ada ibadah. Oh, pantesan. Jika Allah Subhanahu wa taala sampaikan buat kita semua, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu." Semuanya ibadah. Pintu dikunci. Allah bomben. Nanti kan balik lagi ke sini sholat subuh paling sebentar. Iya. Tapi ternyata menutup pintu ibadah. Kenapa demikian? Mengikuti bimbingan, tuntunan, manasik menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau ke Mekah aja manasik haji. Mau ke Amerika ada manasik Amerika. Bimbingan bagaimana kita ke Amerika. Bagaimana kita Malaysia. Bagaimana kalau ke Australia. Bagaimana kalau ke Saudi Arabia. Kita mau pindah bukan hanya negara. Pindah dunia. Kemana? Jannatul Firdaus. Mau Bapak Ibu ke surga Firdaus? Ya Allah. Mari kita evaluasi sebagaimana yang tadi saya bacakan di bagian awal. Langkah-langkah kita dari mulai atas sampai ke bawah, dari rambut-rambut kita. Apakah rambut kita ini menjadikan kita selamat atau tidak? Kita yang paling tahu. Apakah mata kita ini membantu kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya. Atau hal-hal yang positif yang baik. Melihat siapa? Melihat keluarga kita, melihat sahabat kita. Melihat namanya silaturahmi. Ya kalau setahun sekali. Kapan? Pas Lebaran. Ya minimal itulah ya. Minimal itu. Amilus sholihat itu ibu dan bapak sekalian. Di antaranya adalah seluruh kerja mata kita, seluruh kerja lisan kita, seluruh kerja telinga kita yang Allah berikan gratis untuk kita semua. Seluruh tulang-tulang ini yang Allah hanya minta sehari 2 rakaat saja. Apa itu? Salat itu. Dalam tubuhmu yang kau gunakan untuk amal-amal soleh itu. Ada ruas-ruas yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ujung kakinya bisa sakit ya Bu ya. Ini telunjuk ini gak bisa Bu begini. Jika di sebagian sini sakit. Ada sedikit yang namanya asam urat. Ya Allah ya Rabb, coba renungkan Bapak-Bapak sekalian. Berbahagialah jika Bapak-Bapak pernah merasakan asam urat. Betapa ya Allah ya Rabb. Ada yang pernah? Bapak pernah? Gigi sakit, ada yang pernah? Ya Allah, hati-hati jangan menggigit sembarangan yang digigit. Kenapa demikian? Sebab ada amal soleh dari gigi kita. Lumayan buat kita semua ya Allah ya Rabb. Wa amilus salihati, yang demikian itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan buat kita semua tempat kembalinya lebih bahagia. Tempat kembali kita di ujung kehidupan kita. Ujung itu artinya apa? Gak ada lagi ke sana. Setelah kita di surga Firdaus nanti, gak ada lagi sakit, gak ada lagi kematian karena kematian sudah mati. Disembelih. Dalam sebuah kisah, ketika sudah ada surga, maka kematian disembelih di sana. Jadi apa? Orang yang hidup di surga tidak akan pernah meninggal dunia. Gak perlu takziah di surga besok. Kenapa? Semuanya hidup selamanya. Dan gak perlu maskeran. Gak perlu bedakan. Gak perlu bedakan. Perlunya, oh iya bener. Gak perlu vaksin besok. Subhanallah. Kenapa? Sehat selamanya. Cantik selamanya. Ganteng selamanya. Ya Allah, ya Rabb.
Itu surganya Allah. Ibu dan bapak sekalian, perjalanan menuju ke sana Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua. Ini salah satu kenapa kita sayang sama Rasulullah ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Di Al-Imran disampaikan kepada kita semua. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Rasul beritahukan pada kita petunjuk-petunjuknya untuk menuju ke alam sana. Wahai hamba-hambaku, wahai umatku, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah bahwa kita semua nanti sebelum masuk ke alam surga Firdaus itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita waktu. Hari apa? Kalau sekarang Allah berikan kepada kita waktu hari Senin. Tanggal berapa? 23. 24 mungkin. Senin depan kan selesai ya Bu ya. Idul Fitri. Hari ini Allah berikan kepada kita waktu. Berikan umur. Yang kemarin kita gunakan buat apa ya? Sejak akil balik sampai sekarang. Sejak akil balik sampai hari ini. Hari ini Allah tambahkan. Besok wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Hari ini ibu dan bapak sekalian, mari kita nikmati, kita syukuri. Sebab hari Senin ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk surga Firdaus. Dan surga-surga yang lainnya banyak sekali namanya. Aku berikan usia untukmu. Kau gunakan untuk apa di hari itu? Sudah ya Allah. Untuk apa? Masak. Untuk apa? Sahur. Sudah sahur semua Bapak Ibu? Sahur itu ibadah Bapak Ibu. Untuk apa? Sudah mandi. Untuk apa lagi? Aku gunakan ya Allah pada saat itu untuk berwudu. Mau kemana? Mau ke masjid. Acara apa? Salat jamaah. Bangga, senang. Bohong. Kemarin kayaknya waktu subuh jalan-jalan saja, enggak sholat jamaah, lari-lari. Ini ada yang bilang gitu. Penuh di mana? Di alun-alun. Masjidnya kosong. Di sini enggak. Ibu-ibu bapak sekalian jamaah bersama-sama besok di yaumil akhir nanti sampai di surga Firdaus insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hadir di sana. Ya Allah, sebenarnya saat itu saya ngantuk sekali habis subuh itu ya Allah. Ngantuk, kakinya pegel-pegel, pinggangnya sakit-sakit. Kata engkau lewat baginda Rasul kekasihmu menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Aku gunakan ya Allah ya Rabb usiaku untuk belajar agamamu, untuk mendengarkan informasi tentang syariatmu. Kita bisa menyampaikan itu pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tunjukkan itu loh kau posisinya di sana. Itu loh kau berada di pojok sana. Kau ngantuk ya? Iya. Ngantuk dikit kok ya Allah. Tapi ikhlas kok ya Allah. Allah beri waktu kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala pada saatnya seluruh waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Agar apa? Agar Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus dan surga-surga yang lain. Apalagi kata Rasulullah, hati-hati ya. Engkau gratis bernafas. Engkau sehat, Allah sehatkan. Oleh karena itu
Allah pinjamkan kepada kita yang bernama badan ini digunakan untuk apa? Amilus sholihah. Ya Allah, badan saya gunakan untuk kebaikan. Badan saya persembahkan untuk suami saya. Ya Allah ya Rabb, badan saya pertaruhkan kerja keras badan saya untuk anak-anak yang Engkau titipkan dan untuk istriku yang Engkau titipkan padaku ya Allah. Engkau kerja keras? Iya. Kau ikhlas? Ikhlas untukmu ya Allah. Ibu dan bapak sekalian, sang suami kerja keras, peras keringat banting tulang. Dicontohlah bapak dan ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Sang suami adalah tokoh ikhlas. Seluruh kerja kerasnya digunakan untuk menghidupi anak-anaknya. Namun begitu anaknya dewasa, begitu anaknya menjadi anak yang sempurna, Allah wajibkan untuk menghormati siapa? Ibu apa bapak? Ibunya dulu. Mary enggak pak? Bapak yang nyari uang, yang suruh hormati ke ibunya. Tapi sang suami ikhlas. Ikhlas ya pak ya? Tidak apa-apa, nggak Mary, enggak. Sebab apa? Cukup bagiku sebagai seorang suami ketika istriku hormat dan patuh padaku, maka anak-anak itu akan patuh padamu wahai istriku dan patuh juga padaku. Kita akan ke surga bersama. Ibu dan bapak sekalian, ketika badan kita digunakan untuk mencari ilmu, untuk berkarya, untuk beramal soleh. Berikutnya adalah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini Allah berikan ilmu kepada kita, apakah ilmu sudah kau amalkan? Yang kita dengar setiap subuh, apakah sudah ada yang dilaksanakan? Apakah kau pernah mendengar yang namanya sholat sunnah qabla subhi itu luar biasa untukmu? Sudah ya Allah. Sudah dilaksanakan? Sudah. Apakah kau sudah pernah mendengar jika di akhir Ramadan itu kau sempurnakan dengan zakat fitrahmu? Sudah ya Allah. Sudah zakat belum? Dimulai kapan Pak? Mulai tanggal berapa? Kemarin? Oh sudah? Subhanallah. Lego, mesti plong. Yang sudah fitrah mesti plong. Lego, namanya ridho. Ridho sama Allah. Ya Allah ya Rabb, saya keluarkan ini. Untuk apa? Membersihkan tubuhku dari hal-hal yang tidak selayaknya menghadapmu. Dalam perjalanan hidup kita, ibu dan bapak sekalian, Allah pun hadirkan kepada kita sarana untuk hidup di dunia agar mudah ke akhirat. Apa itu? Harta yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Sumbernya dari mana? Ibu, bapak, saatnya kita evaluasi untuk kita semua. Di kapan? Di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pinterkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala cerdaskan kita. Bahwa seluruh langkah kita, kemanapun kita melangkah, perbuatan apapun yang kita lakukan, ucapan apapun dengan lisan kita, ujung-ujungnya kita adalah menuju pintu gerbang kematian. Dan itu harus bahagia. Dan itu harus senang kita. Kenapa? Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk senang, maka hendaklah amilus sholihah. Tepat Mas Eri jam 5:30. Berarti pas setengah jam saya. Jazakumullah khairan jazaa. Ibu dan bapak sekalian mohon dimaafkan jika ada hilaf dan kekurangan.
menjelang Idul Fitri. Selamat beridul fitri besok. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan dengannya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang akan bermudik, barangkali akan ketemu dengan keluarga, semoga pertemuan itu menjadi silaturahmi. Semoga pertemuan itu menjadi rasa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, keluarga yang Jawa Barat dan seluruh keluarga yang di sini saya pandang, mohon didoakan ya oleh ibu dan bapak sekalian. Semoga sehat. Mohon didoakan oleh ibu dan bapak sekalian. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.